Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Intan Yutadi, NIM C0D020049. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap. Pengertian aktiva tetap. Aktiva atau biasa disebut aset merupakan harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengelompokan aktiva tetap. Yang pertama, yang umumnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, dan lain-lainnya. Yang ketiga, yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat digantikan dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti hasil tambang dan lain-lain. Berdasarkan sudut substansi. Yang pertama, tangible assets atau aktiva berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan. Yang kedua, intangible asset atau aktiva yang tidak berwujud seperti goodwill, patents, copyright, hak cipta, franchise, dan lain-lain. Berdasarkan sudut disusutkan atau tidak. Yang pertama, depreciated plant assets, yaitu aktiva tetap yang disusutkan seperti building atau bangunan, equipment atau peralatan, machinery atau mesin, inventaris, jalan, dan lain-lain. Yang kedua, underappreciated plant assets, yaitu aktiva yang tidak dapat disusutkan seperti land atau tanah. Jenis-jenis aktiva tetap. Yang pertama, lahan adalah bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya harus dipisahkan pencatatan dari lahan itu sendiri. Yang kedua, bangunan gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini, baik di atas lahan. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung. Yang ketiga, mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. Yang keempat, kendaraan. Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut truk atau traktor, forklift, mobil, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Yang kelima, perabot. Dalam jenis ini termasuk perabotan kantor, perabotan laboratorium, perabotan pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan. Yang keenam, inventaris. Yang ke peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam pembangunan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain-lain. Yang ketujuh, prasarana. Prasarana merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, rel, pagar, dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.